Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sedang bersama Ketua Yayasan Cahaya Mutiara Pangandaran. Bagi yang belum tahu, Yayasan Cahaya Mutiara Pangandaran itu seperti apa sih? Nanti kita tanya-tanya ya kepada Ketua Yayasannya. Oke, sekarang lanjut aja kita dengerin ya dari Ketua Yayasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumidi, Ketua Yayasan Cahaya Mutiara Pangandaran. Alhamdulillah, saya udah berapa tahun mendirikan Yayasan Cahaya Mutiara Pangandaran, walaupun saya hanya lulusan SD gitu ya. Tapi waktu saya pertama pengen mendirikan, awal mulanya saya tertarik lah gitu dengan apa yang ibaratnya tuh merasa tertarik hati nurani saya, karena saya dulunya hanya pekerja penyalur tenaga kerja ke luar negeri. Jadi banyak anak-anak yang terlantar ditinggalkan oleh orang tuanya. Jadi di saat itu saya pengen punya cita-cita gitu, ketika saya nanti gitu ada waktu, ada umur gitu, ada modal juga gitu, saya pengen mendirikan sebuah yayasan sosial. Nah, alhamdulillah perjalanan saya untuk mendirikan yayasan ini sangat luar biasa, karena saya diawali dengan menjadi relawan Yayasan Gria Satu Harapan di Kabupaten Ciamis, dan alhamdulillah udah selama 3 tahun yayasan ini berdiri, ya kan, berdiri dari awal mulanya. Saya hanya satu petak mungkin di pinggir rumah saya, dan akhirnya saya bisa membebaskan lahan dan saya bisa mendirikan bangunan kantor, ada asrama, ada rumah doa, dan alhamdulillah semua bisa terlaksana gitu. Jadi sangat luar biasa. Nah, alhamdulillah perjalanan ini terus berjalan, dan akhirnya saya bisa mewujudkan apa yang saya cita-citakan gitu. Tapi ini memerlukan perjuangan yang sangat luar biasa, yaitu mengeluarkan banyak modal, mengeluarkan pikiran, tenaga, kita betul-betul gitu ya, karena membangun sebuah yayasan itu memang perlu modal yang sangat besar gitu. Tapi saya lakukan, teruslah saya lakukan, ya alhamdulillah yang hari ini bisa dilihat sama si teteh ini gitu. Wah, Masya Allah banget ya Pak ya. Kira-kira udah berapa tahun Pak berdirinya Yayasan Cahaya Mutiara ini? Alhamdulillah udah berjalan 3 tahun ya, sampai hari ini tuh udah 3 tahun gitu. Ya, Masya Allah. Nah, untuk programnya sendiri Yayasan Cahaya Mutiara Pangandaran itu apa aja sih Pak, dan untuk kedepannya tuh mau seperti apa gitu? Ya, salah satunya program Yayasan Cahaya Mutiara Pangandaran ya, di sini kan Yayasan Sosial dan Pendidikan ya. Nanti kedepannya yayasan ini akan membuat lembaga pendidikan yang formal juga, untuk mungkin PAUD, diawali dengan PAUD. Nah, insya Allah semua biaya tuh digratiskan, sampai seragam sekolah, semua peralatan sekolah, semua dari yayasan. Nah, insya Allah ini dengan waktu dekat program pendidikan buat usia dini ini mau ditempuh gitu. Itu program salah satunya, program pendidikan. Nah, program yang kedua buat sosial, Yayasan Cahaya Mutiara Pangandaran akan secepatnya mewujudkan impiannya, yaitu bikin rumah makan gratis ya. Rumah makan gratis. Jadi ini bukan hanya untuk anak-anak yatim, bukan untuk lansia, tapi ini bisa semua gitu ya, bisa merasakan gitu. Siapa saja boleh makan di rumah makan ini gitu. Jadi ya mungkin semua perlu biaya ya yang sangat besar ya, terutama untuk pembangunannya, yang hari ini nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri pembangunannya baru ngecor balek ya, tapi insya Allah lagi dikerjakan terus dengan secepatnya, pengen cepat selesai program-program itu. Jadi nanti kalau ada yang nanya
uangnya dari mana, kadang-kadang kan orang pengen tahu juga gitu ya. Uangnya itu ya kita bekerja sama dengan banyak perusahaan, banyak relawan gitu yang membantu kami untuk mewujudkan rumah makan gratis itu. Jadi rumah makan gratis itu bukan rumah makan yang biasa ya, yang biasa-biasa aja. Insya Allah kami akan fasilitasi rumah makan gratis itu dengan sebaik-baiknya. Itu yang mau secepatnya gitu dilakukan oleh Yayasan Cahaya Mutiara. Itu teh. Oh iya. Terus apa lagi Pak selain rumah makan gratis? Nah, yang program yang kedua di wirausaha kami udah mempersiapkan ya. Ini ada kandang domba dan kami akan berternak juga gitu. Jadi kedepannya kita akan bekerja sama juga dengan masyarakat. Jadi kita yang ibaratnya tuh apa tuh kalau ibaratnya nganakin lah kalau bahasa itunya ya, kita di nganakin lalu ada pembesaran gitu. Nah di sini kan kapasitas kandangnya 100 ekor ya, dan insya Allah semuanya pakannya juga mau diselase gitu. Jadi bagi pengusaha yang mau invest di sini silakan, donatur di luaran sana yang mau invest nanam saham, nitip domba di sini silahkan gitu ya. Sistemnya tuh bisa paro juga bisa gitu, gimana keinginannya gitu. Itu salah satunya program berternak gitu. Nah, terus wirausaha juga ada, wirausaha lele juga, karena kami alhamdulillah udah dapat limbah dari BGN, yaitu program nasional program makan sehat ya dari pemerintahnya. Limbahnya tuh alhamdulillah kami bisa memanfaatkan gitu limbah dari BGN itu, terutama buat lele ya, sekarang udah 8 kolam alhamdulillah. Baik Pak, untuk anak yatimnya di Yayasan Cahaya Mutiara Pangandaran itu ada berapa ya Pak? Dan binaannya tuh di mana aja? Terus program untuk anak yatimnya seperti apa gitu? Barangkali ada program rutinan, bisa dijelaskan. Alhamdulillah anak yatimnya tuh semua binaan tuh hampir 200 anak yatim. Cuman yang di yayasan tuh cuma berapa orang ya yang dekat gitu, karena ya tadi fasilitas kami tuh belum 100% gitu. Asrama juga baru ada minimal kapasitas tuh 6 anak gitu, terus yang cowok 6 gitu ya. Nanti Bapak Ibu lihat aja ke yayasan fasilitas asramanya ya. Tapi untuk program-program buat anak yatim ya kami udah banyak membantu untuk penyaluran bansos Yapi juga udah alhamdulillah udah banyak ya. Ini ada sekitar 50 anak yang udah terbantu dengan penyaluran bansos dari pemerintah. Terus ini bantuan-bantuan dari donatur pun seperti peralatan sekolah gitu, uang jajan buat sekolah itu udah rutin gitu, udah rutin setiap hari alhamdulillah gitu. Terus yang di luaran juga bukan hanya yang dekat-dekat, yang jauh-jauh, ini kan semuanya udah tersebar di 5 kecamatan ya di Pangandaran gitu ya. Kalau ada yang minta bantuan buat uang jajan, buat peralatan sekolah ya kami semua dipenuhi semua kebutuhan itu. Terus kalau ada yang nanya uangnya dari mana gitu kan, itu kan banyak orang kadang nanya gitu, uang kan itu besar gitu, sedangkan bantuan dari dari pemerintah tuh buat lembaga kan belum ada gitu. Jadi semua itu memang dari donatur gitu. Itu bukan sedikit ya, itu bisa ratusan juta gitu, bukan sedikit lagi buat peralatan sekolah gitu. Itu mungkin teh program-program buat anak-anak yatim gitu. Insya Allah
yang ini kami siap membiayai gitu, yang betul-betul membutuhkan buat anak-anak yatim itu dari SD sampai SMA. Nanti yayasan akan membantu gitu anak-anak yatim yang benar-benar tidak mampu gitu. Jadi bukan hanya peralatan sekolah, tapi uang jajannya pun nanti dikasih sama yayasan gitu. Gitu. Nanti uangnya dari mana ya? Dari donatur gitu, dari Bapak Ibu yang mendonasikan ininya buat yayasan gitu. Itu mungkin itu teh program-programnya gitu. Berarti salah satunya peralatan sekolah, terus juga tadi santunan pekanan ya Pak ya? Iya. Nah untuk kegiatan rutinan setiap hari anak-anak ada yang ngaji atau gimana Pak? Ya, alhamdulillah setiap hari itu anak-anak pada ngaji gitu. Ada gurunya ya, ada 2 ya gurunya yang udah rutin ngajar di yayasan ini. Dan kalau pekanannya tuh setiap malam Jumat kami mengadakan doa bersama-sama anak yatim ya. Itu sambil santunan, Jumat berkah gitu. Alhamdulillah semuanya udah berjalan ya teh gitu. Barangkali mau menitip doa gitu setiap malam Jumat, monggo gitu, tinggal di WA, lewat WA lewat apa gitu, semua udah ada fasilitasnya gitu. Itu teh program-program pekanannya. Baik Pak, tadi kan Bapak sudah menjelaskan untuk anak yatim dan juga programnya seperti apa. Nah apakah untuk anak yatim aja Pak ataukah untuk lansia juga ada dan programnya seperti apa? Ya di sini kan yayasan sosial ya, cuman difokuskan rumah doa anak yatim. Tapi kan yang namanya yayasan sosial kita tuh nggak bisa gitu, cuma anak yatim gitu. Lansia pun kalau yang betul-betul membutuhkan ya kami akan bantu gitu. Terus bukan hanya lansia gitu, anak-anak terlantar, anak-anak putus sekolah, anak-anak yang belum kerja gitu, lulus sekolah belum kerja ya. Di sini kami membuka lowongan kerja juga buat telemarketing gitu. Di sini kami buka tuh lowongan buat anak-anak muda yang pengen bisnis online gitu, pengen ikut memasarkan yayasan gitu. Silahkan gitu, kami terbuka gitu. Jadi bukan hanya solusi buat anak-anak yatim, tapi kita untuk semua gitu yayasan ini. Itu teh. Baik Pak, untuk program kemasyarakatannya dari yayasan seperti apa Pak untuk masyarakat? Ya, program dari yayasan buat masyarakat ya alhamdulillah kami sering membantu untuk memperbaiki rumah ya kan buat lansia gitu. Walaupun nggak ibaratnya 100% kita meringankan lah beban-beban mereka gitu. Terus bukan hanya itu, kita pun menyalurkan wakaf Al-Qur'an ya buat nanti madrasah-madrasah yang memerlukan Al-Qur'an gitu. Terus buat musola-musola yang tertinggal gitu, terpencil lah gitu. Ya, yayasan ini siap menyalurkan gitu untuk membantu wakaf Quran gitu. Jadi itu program kemasyarakatan itu. Baik teman-teman semua, kita udah dengarkan tadi untuk sejarah yayasan, sejarah singkat ya, terus juga program-program yayasan, terus program kemasyarakatan, program kewirausahaan. Bapak Ketua Yayasan Cahaya Mutiara Pangandaran telah menjelaskan semuanya. Saatnya kita dengarkan untuk harapannya seperti apa, kedepannya Yayasan Cahaya Mutiara Pangandaran itu seperti apa. Silahkan. Panjang banget. Ya harapan kedepannya yayasan ini ya pengen berkembang lebih pesat lagi gitu, ibaratnya banyak yang mendukung karena ini jadi sebaik-baik manusia itu manusia yang bermanfaat untuk banyak orang gitu. Maka kedepannya harapan saya tuh lembaga ini betul-betul bukan hanya 1 orang 2 orang yang bisa saya bantu gitu. Jadi ya bisa ribuan orang lah gitu bisa mendapatkan bantuan dari yayasan ini. Maka harapan kami ke semua donatur, ke semua relawan yang ada di seluruh Indonesia, bahkan ada yang di luar negeri gitu ya,
kami mengucapkan terima kasih gitu atas bantuannya gitu, atas dorongannya gitu, karena tanpa kalian, tanpa donatur, tanpa relawan, yayasan ini nggak ada apa-apanya gitu. Jadi saya mah hanya sebatas apa ya, kalau dikatakan tuh cukang lantaran lah kalau bahasa Sundanya mah gitu. Tapi ya yang lebih peran tuh ya tadi para donatur gitu, para relawan gitu. Itu yang sangat saya berterima kasih gitu. Dan mungkin saya hanya bisa mendoakan ya ke seluruh donatur yang ada di sekitar kita, di luar negeri gitu. Saya hanya bisa mendoakan semoga kalian panjang umur, usahanya lancar gitu, rezekinya berkah gitu. Dan ya kami berharap terus membantu yayasan ini, karena ketika kita membantu bukan ibaratnya tuh hanya buat yayasan, tapi itu akan berbalik kepada diri kita sendiri. Ketika kita bantu orang, maka kita akan dibantu oleh orang. Kalau kita menolong ke orang lain, maka kita akan ditolong orang lain gitu. Jadi intinya seperti itu Yayasan Cahaya Mutiara Pangandaran ini. Semoga yayasan ini terus bersinar seperti namanya, Cahaya Mutiara. Artinya cahaya itu menyinari semua hati-hati, setiap hati manusia yang gelap gitu, nanti disinari oleh cahaya mutiara. Itu mungkin teh yang bisa saya jelaskan dari awal sampai harapan yayasan ini ya. Jadi saya mohon maaf ya, karena saya lulusan SD mungkin bahasanya tuh nggak sesuai dengan lulusan-lulusan yang S1, S2, bahkan SH gitu. Jadi harap maklum gitu, lulusan SD mau bikin yayasan sosial gitu yang memerlukan. Di sini kan harusnya orang-orang yang berpendidikan tinggi gitu, punya modal yang besar. Sedangkan saya kan hanya lulusan SD, hanya petani, hanya nelayan yang ada di pelosok Pangandaran ini gitu. Jadi kalau secara orang tuh ya mungkin tidak mungkin gitu kalau kata orang gitu, karena yayasan sosial ada di pelosok desa atau di pelosok kota gitu ya, dan yang membangun lulusan SD gitu. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Yayasan Cahaya Mutiara Pangandaran yang telah memberikan sedikit pengalaman dan juga pengetahuan tentang Yayasan Cahaya Mutiara Pangandaran. Ya, buat teman-teman semua juga terima kasih yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir ya kan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.